Jadi puisi itu adalah kejujuran yang dibalut dengan sebuah keindahan. Wah, asik ini. Eh, juga iki apa namanya, banyak anak-anak sekarang sing intinya iki iku mau sing disampaikan sama Pak Ribut. Caca saiki akeh sing kenapa kok merawat merawat lukane kok ning kafe gitu kan. Kenapa kok orang ning rumah sakit ning kafe, mungkin ning kafe iki ditambah biasanya no live musik gitu kan. Terus curhat. Curhat realitas yang ada kan biasanya curhat karo kanca-kancane yo. Jadi apa ya? Gue ngerti rak. Dek itu gini sama aku kan udah bilang, dek semisal kamu tuh kalau main sama temen cewek ya nggak usah gini udah kok gue betul karo aku biasanya cewek sih nek lanang biasanya nek temu ya sambat tok jalar haremku lho kok temenan ki oke kok gue betul nek lanang karo wedok nek lanang kok gue biasa gue akhirnya terus game bareng lanang wedok biasanya hibah ngono. Terus kalau dari Mbak Nela sendiri dengan menulis puisi, dari menulis puisi ini mesti ada dong salah satu puisi yang aduh iki aku banget asemah ngono. Di buku nih Mbak Nela judul yang apa Mbak? Yang mewakili Mbak Nela banget gitu loh, sakit hatinya aku banget. Mbak Ribu ngerti Mbak? Bukan tebak-tebakan ini, mungkin Mbak Ribu ngerti. Oke. Dari judul itu kan ada 50 judul puisi. Dari 50 itu ada beberapa yang ngena dalam artian saya ini itu dengan kata-kata yang saya rasa tidak hanya saya, mungkin beberapa orang juga mengalami hal itu, yaitu di judul puisi Latte dan Amin paling yakin. Karena apa? Doa-doa kita itu selalu doa tentang kebahagiaan. Lupa kalau kita itu pernah sakit tapi tidak berdoa tentang kesakitan itu sendiri. Dua judul itu yang puisinya kurang lebihnya menggambarkan apa yang saya rasakan terkait dengan cinta. Mau. Jadi nek penasaran bar iki langsung tak tuku bukune. Lah seperti apa sih puisine ya iki kan? Latte karo Amin yang Amin paling yakin. Amin paling yakin. Sing diyakini ternyata arane Amin ternyata. Oke. Bukan. Oh bukan. Dari dua puisi itu tadi, terus ini buat Mbak Nela lagi. Ada nggak Mbak puisi sing aku kemarin ki sempat dongeng juga sama Mbak Nela. Ada beberapa puisi sing aku ki sejego ning ngene kafe gitu kan. Enggak semuanya tentang pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Nela. Ada beberapa sing Mbak Nela ki sih ning kafe aku juga dhewean terus ora sengaja krungu ning sebelah iki sih. Ya kuwi anak-anak muda sekarang sing jarene patah hati padahal jatuh cinta tapi durung tapi patah hati kan kok kuwi sik dongengke masalah curhat masalah hati gitu. Terus akhirnya ada juga beberapa puisi yang ditulis berdasarkan itu, berdasarkan apa namanya pengalaman orang lain. Terus ada orang yang curhat juga nggak? Terus akhirnya sih gawe puisi. Banyak. Kebetulan saya ini banyak teman-teman yang menampung curhat ke saya. Oh iya biasanya wong sing pengalaman loh, sing iso dijalui masalah apa namanya dijalui pendapat wong sing berpengalaman, sangat berpengalaman sekali dalam hal patah hati. Oh. Kalau Pak Ribut tadi judul yang mana? Judulnya yang apa Pak Ribut? Kalau yang disebutkan Nela itu kan kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang, Amin yang paling yakin, terus kemudian Latte itu kondisi yang sekarang sudah mengalami, kan gini ya, setiap manusia itu punya fase-fase dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan cinta. Nek wis ngomong cinta ini asik banget. Iya, dan ada kebiasaan begini, ada kebiasaan setiap orang itu, hampir setiap orang, saya nggak tahu apakah setiap orang mengalami hal yang serupa, tetapi biasanya kecenderungannya adalah ketika dia sudah settle dengan kondisi yang sekarang, maka kondisi yang lalu hanya menjadi catatan yang dilipat untuk disimpan ke dalam laci gitu. Nah, kalau saya
satu puisi yang paling Nela banget. Merawat luka dan patah hati. Paling Nela banget. Merawat luka Nah, ini dan patah hati. dari 50 judul itu ada satu judul yang benar-benar mewakili Nela banget. Apa coba? Aroma patah hati. Aroma patah hati. Enggak sih, enggak, karena begini, kalimat yang kata-kata yang kamu susun di dalam puisi itu kamu banget, itu kamu banget. Dibandingkan dengan puisi-puisi yang lain, saya boleh menduga bahwa kayak misalkan Cafe 62 plus itu plus 62 itu hanya semacam reportase, kamu duduk di sebuah kafe, kemudian mendengarkan orang pada bercerita berlalu lalang, terus kemudian, nah itu adalah reportase, bentuk puisi yang reportase, artinya hanya melaporkan apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi di sebuah kafe. Dan itu adalah perjalanan. Kalau kafe 62 plus 62 itu adalah perjalanan. Artinya kamu Nela dalam puisi ini mencoba merangkum kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kafe-kafe. Nah, berbeda dengan aroma patah hati. Ini sangat personal banget, betul. Sangat personal banget. Oh. Sangat personal banget. Saya merasakan betul getaran kata yang dimunculkan ini. Jujur Bang. Coba deh, mungkin Nela nggak sadar. Iya, kadangkala penulis puisi itu kadangkala nggak sadar kalau dia sedang menuliskan tentang dirinya. Iya, tentang dirinya yang dibongkar-bongkar begitu, diudal-udal itu. Nah, itu kadangkala seperti itu. Sama seperti ketika saya nulis puisi pun kadangkala seperti itu. Saya punya masalah misalkan entah itu dengan istri saya atau apa, terus kemudian saya tulis jadi puisi. Begitu tak baca, iya ya, ini aku seperti mencoreng muka sendiri gitu. Parah ini. Tapi begitulah gambaran kehidupan itu, apa ya, menurut saya harus kita tampilkan secara jujur. Kenapa? Hari ini banyak orang yang gagal memahami kejujuran, bahwa kejujuran itu dianggap sebagai sesuatu yang harus terbuka lebar-lebar. Enggak kali, gitu loh. Enggak begitu juga sih. Kejujuran, ketika kita mau menyampaikan kejujuran, cukuplah kita harus pintar memfilter mana yang harus kita sampaikan supaya orang bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kemudian orang lain itu bisa berubah. Itu jauh lebih penting ketimbang membongkar-bongkar apa yang ada di dalam kamar kita, apa yang ada di dalam dapur kita. Cukuplah orang lain itu mampir, kalau kita ibaratkan rumah ya, mampir itu ya cukup di ruang tamu, selesai. Kecuali kalau memang kita menyediakan kamar khusus untuk tamu. Nah, itu loh. Nah, itu pun nggak bisa kita kamar tamu sendiri pun selalu sifatnya khusus, nggak bisa barang pribadi kita itu berada di kamar itu. Nah, itu filosofi dalam menuliskan puisi sebagai kejujuran itu di situ sebenarnya. Tetapi aku salut, rasa salut saya ke Nela itu gini, dia ini hobinya sekolah, iya emang sih. Salutnya gini, dia berani untuk melakukan terobosan yang semacam ini. Saya katakan ini terobosan karena begini, saya tahu bahwa di Pekalongan itu banyak juga teman-teman yang juga punya buku menulis, tapi jarang sekali para penulis ini yang mau launching di Pekalongan sendiri, atau bahkan tidak pernah di launching. Nah, saya kira ini yang harus kita munculkan, tradisi semacam ini. Kenapa? Ya eman-eman lah, katanya kota kreatif dunia gitu kan, literasinya juga harus ikut menguat gitu loh. Jangan sampai kemudian nggak ada satupun jejak jejak
masa lalu atau masa sekarang yang bisa kita tinggalkan untuk masa depan gitu loh. Itu sih kalau saya lihatnya itu aroma patah hati. Itu dalam banget. Sumpah, swear. Aroma patah hati itu halaman berapa sih? Halaman 7 ya. Coba deh ya, saya coba bacain deh biar terasa banget. Asik banget loh. Nah ini setelah ini. Nah, oke. Kepada yang terhormat, wah, siapa yang terhormat gitu? Selamat datang yang telah melangkah masuk. Selamat tinggal yang melangkah keluar. Setiap pertemuan selalu ada akhir kata selamat. Kepada yang telah pergi, selamat merayakan kebahagiaan baru. Terima kasih sudah sudi berkongsi. Kepada yang ditinggalkan, selamat patah hati. Menangislah dan ratapilah dengan kekecewaan. Mereka pernah bahagia walau hanya sementara. Tentang pertemuan yang menyapa singkat lalu berakhir dengan pamit. Perpisahan yang dipaksa oleh sebelah pihak dan tentang rasa kehilangan. Selamat datang yang akan singgah. Menetaplah untuk pertemuan akhir. Sebab perjumpaan yang kuharap dan doa yang kutabur adalah perkenalan. Kali ini, apakah bertahan lebih lama atau sekadar singgah dan keluar paksa? Oh sudah, itu ya memang begitu sih kehidupannya. Ada yang datang dan ada yang pergi. Dan kepergian seseorang itu, kalau saya sih gini, mungkin pada saat kita ditinggalkan pasti sakit lah ya. Tapi coba deh kita mengingatnya setelah 10 tahun, 5 tahun setelah itu, kita bisa ketawa loh. Iya benar-benar. Kita bisa ketawa loh. Sampai hari ini saya masih ingat mantan saya. Wih, yang rumahnya Comal. Wah, istri saya belum datang, aman. Mumpung durung teko. Tapi ini video nggak bisa bohong. Direkam ya. Nah, itu kalau saya mengingat dia, itu ketawa deh aku. Ketawanya gini. Betapa bodohnya aku ya, sudah tahu dia bukan jodohku, kenapa dulu aku ngejar-ngejar gitu loh. Itu. Oke, itu saya pikir itu aroma patah hati. Oke, aroma patah hati. Kalau menurut Pak Ribut, puisi yang menggambarkan perasaan Mbak Nela banget. Terus seperti kata Pak Ribut tadi, lucu banget. Apa namanya? Kenapa kok aku mengejar-ngejar jadwal sing ternyata udah jodohku kuwi. Makanya ono kalimat sing asik kok kuwi. Sudah membicarakan tentang masa depan, tetapi ternyata putus di tengah jalan. Ya, makanya nek jatuh cinta rasa nemen-nemen durung mesti dadi jodohmu piye? Iso. Ayo Curhat iki. Ayo. ketahuan kan makanya. Tapi aku udah pernah ngomong ngono loh. Sama mantan-mantan gitu aku nggak pernah ngomong tentang masa depan loh. Oh. Aku hanya ya oke, kamu mau nggak jadi pacarku? Oke, sudah selesai gitu. Begitu putus aku nggak begitu kecewa amat. Oke. Jadi coba bahas masa depan sih, aku salah berarti Pak. Yakin lah. Ibunya wis ngerti. Generasi itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini berdasarkan pengalaman pribadi atau semisal mau tanya tentang merawat luka dan patah hati ini, pengalaman pribadi atau pernah mendengarkan curhat dari teman. Wah, aku kan pernah punya teman curhat gini lah. Terus harusnya gimana Mbak untuk buat para narasumber yang ada di depan loh. Mungkin dari Pak Ribut sama Mbak Nela nanti bisa jawab. Ada yang mau tanya, monggo.